Siap. Hello. Hai. Semangat. Hello. Hai, hello. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, tepuk tangan untuk kebersamaan. Untuk mengawali pelajaran pada pertemuan kali ini, kita akan mengawalinya dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan doa bersama. Maka dari itu yang bertugas silakan ke depan. Pak Guru dan teman-teman, mari kita menyanyi lagu perjuangan dengan judul Berkibarlah Bendera. Berkibarlah bendera. Berkibarlah bendera. Lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Bentang pujaan bangsa, siapa berani menurunkan tempat serta rakyat untuk membela sang merah putih yang berkibar, berkibarlah selama-lamanya. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih juga karena Tuhan sudah menjaga kami dari malam yang gelap gulita sehingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu mau belajar, kiranya Engkau menjaga kami dari awal, pertengahan, sehingga pada akhir. Ya Tuhan, hanya ini doa kami berdoa kepada Bapa di surga. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Jelita. Silakan duduk. Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, mari kita silakan duduk. Mari kita tepuk tangan. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran PPKN. Dan sebelum itu saya akan mengecek kehadiran Alfi, Hadir, Pak. Andriano, Ada Pak. Anjena, Hadir Pak. Rola, Hadir Pak. Dolin, Hadir, Pak. Eki, Ada, Pak. Elvinan, Hadir, Pak. Erinda, Hadir Pak. Ina, Hadir Pak. Irfan, Hadir, Pak. James, Hadir, Pak. Jenny, Hadir Pak. Kosmas, Hadir Pak. Marlin, Hadir Pak. Marcelina, Hadir Pak. Mercy, Hadir Pak. Norvito, Hadir, Pak. Ormis, Hadir Pak. Petronella, Hadir Pak. Rambu Anarato, Hadir Pak. Rainer. Tadi waktu Pak absen ada yang sakit, ada yang apa. Walaupun cuaca kita kurang mendukung, kadang panas, kadang hujan, kadang juga di saat malam hari, bahkan di subuh-subuh, apalagi di daerah Kananggar, daerah yang tinggi. Jadi kadang kondisi tubuh kita tidak memungkinkan di waktu tertentu. Sehingga kadang ada yang sakit dan ada yang secara fisik lemah. Walaupun di kondisi tersebut Pak berharap kita mampu menyesuaikan diri supaya kita dapat melakukan tugas dan tanggung jawab. Sehingga Pak berharap kalian tetap menjaga kesehatan, tetap memanajemen diri dengan baik dan benar, memanajemen waktu supaya kita tetap belajar. Kita akan ada dalam pertemuan pertama, ada kompetensi dasar kali ini, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Judul bab 2 kita ada pada slide, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompetensi inti yang ada pada pertemuan kali ini, kompetensi inti 1 yaitu berkaitan dengan sikap agama atau religius, yang kedua sikap sosial, yang ketiga sikap pengetahuan, dan yang keempat berkaitan dengan sikap keterampilan. Kompetensi dasar yang pertama sesuai dengan sikap spiritual, yaitu kita menunjukkan sikap berdoa yang sopan dan santun. Jadi bagaimana cara kita berdoa?
yaitu melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Itu sikap doa yang sopan dan santun, dan tadi kita sudah lakukan. Yang kedua, sikap sosial, yaitu sikap peduli. Artinya peduli terhadap sesama. Kalau ada yang sakit, kita menjenguk. Kalau ada yang melakukan kesalahan, tegur dengan cara baik-baik. Jangan dengan cara mengeluarkan kata kotor ataupun sampai memukul. Yang berikut, pada kompetensi dasar pengetahuan, kita akan belajar tentang wilayah negara. Jadi, wilayah negara itu ada wilayah darat, ada juga wilayah laut. Dan juga kita belajar tentang warga negara dan juga penduduk. Keempat, kita akan ada dalam kompetensi dasar keterampilan, yaitu bagaimana kita berdiskusi kelompok. Setelah itu kita mempresentasikan apa yang sudah kita diskusikan. Kita mempergunakan pendekatan saintifik dengan model discovery learning. Dan metode yang kita gunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi. Nah, ini ada gambar apa yang kalian lihat? Gambar yang paling pertama, paling ujung atas ini gambar apa? Gambar Garuda. Ada tulisan apa? Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang tahu di negara ini Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai apa? Dasar negara Pancasila. Berarti Undang-Undang Dasar itu dasar apa? Dasar apa? Siapa yang jawab tadi? Undang-Undang Dasar 1945 itu dasar apa? Dasar hukum. Tepuk tangan. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah dilakukan amandemen 4 kali, yaitu tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Tujuan dari amandemen undang-undang ini agar setiap hal yang ada itu bisa diperbaharui, terutama hal-hal yang bersifat prinsip, yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Gambar yang berikut, siapa yang mau kasih pendapat? Ini gambar apa? Angkat tangan. Gambar yang ini. Saya, Pak. Baik, itu gambar apa, Nervito? Upacara bendera pakai pakaian adat. Upacara bendera memakai pakaian adat. Tepuk tangan untuk Nervito. Ada yang tahu apa makna kita melaksanakan upacara bendera? Silakan angkat tangan. Memperingati hari kemerdekaan. Memperingati hari kemerdekaan dan Jasa para mengenang jasa para pahlawan. mengenang jasa para pahlawan. Tepuk tangan untuk itu. Baik. Sekarang kita lanjut yang berikut. Siapa yang tahu ini gambar apa? Gambar peta wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Sabang itu ada di mana? Ini Sabang, Pak Guru dan teman-teman. Baik, itu Sabang. Tepuk tangan untuk Bimo. Yang berikut Merauke, masih tetap. Merauke di mana? Ini Merauke, Pak Guru dan teman-teman. Baik, tepuk tangan untuk Bimo. Jadi, itu peta wilayah negara kita. Jadi, Sabang itu ada di Nanggro Aceh Darussalam, sedangkan Merauke itu ada di Pulau Irian, di paling ujung sini. Sebelum kita mengerjakan LKPD dan melakukan diskusi kelompok, terlebih dahulu kita akan menyaksikan sebuah video yang berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini. Supaya lewat video ini kita bisa mendapatkan pembelajaran dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan kita di dalam menjawab beberapa soal terkait dengan LKPD yang akan dikerjakan. Kita beralih ke informasi terkait konflik di perairan Natuna.
Ya, hingga kini Tiongkok masih mengklaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna sebagai wilayah nelayan tradisional mereka. Kini pemerintah didesak harus menerapkan strategi kehadiran di laut untuk menjamin kedaulatan di perairan itu. Untuk kesekian kalinya terjadi ketegangan antara kapal pemerintah Indonesia dan Tiongkok di perairan Pulau Natuna. Jumat pekan lalu, TNI Angkatan Laut bahkan sempat melepaskan tembakan peringatan kepada kapal pencuri ikan berbendera Tiongkok. Dalam proses penangkapan dan pengamanannya, TNI Angkatan Laut sempat diprovokasi kapal penjaga pantai Tiongkok yang berupaya membebaskan kapal. Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Saya Pak. Ya, silakan. Berdiri. Video tadi berisi tentang konflik perairan Natuna antara Indonesia dan Tiongkok, sehingga Presiden Jokowi pergi ke Natuna untuk menyetujui pemerintah dalam membangun pangkalan laut di Natuna. Sekian pendapat saya. Baik, mari kita berikan sekarang kita akan ada dalam diskusi kelompok dan setiap kelompok mengerjakan soal yang ada dalam LKPD. Kita akan menyelesaikan tugas ini dalam waktu kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita akan melakukan presentasi hasil diskusi. Bisa dikerjakan? Bisa. Baik. Sudah siap untuk mengerjakan LKPD? Siap, Pak. Oke. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak dipahami dalam wacana yang ada pada LKPD ataupun tabel dan diagram yang ada ataupun pertanyaan yang ada pada LKPD ini, bisa mengangkat tangan dan memanggil Pak Guru untuk Pak Guru membantu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang ini kelompok 4. Silakan dibuka LKPD. Tugasnya dikerjakan di buku kelompok. Jangan lupa menuliskan ketua kelompok, sekretaris, dan juga anggota. Kita menyelesaikan tugas ini dalam waktu 15 menit. Silakan membuka buku halaman 36. Silakan buka buku pelajaran halaman 36. Tepuk saya Indonesia. Saya Indonesia. Merdeka. Mari kita baik. Ini kelompok 1. Ini LKPD-nya. Ada kesulitan mengerjakan? Ada kesulitan kelompok 1? Tidak. Baik. Sekarang kelompok kedua. Siapa yang ketua kelompok? Baik, ini LKPD-nya. Ada kesulitan dalam mengerjakan tugas kelompok 2? Tidak. Baik. Sekarang kelompok 3, ketua kelompoknya Andri. Mana LKPD-nya?
Baik, ada kesulitan mengerjakan soal? Baik, tidak. Sekarang kelompok 4. Mana yang KPD-nya? Tugasnya mana? Ada kesulitan mengerjakan? Tidak, Pak. Baik. Baik, sebelum kita ada dalam presentasi kelompok, terlebih dahulu Pak Guru mau cek kita punya semangat dengan tepuk saya Indonesia. Tepuk saya Indonesia. Saya Indonesia merdeka. Baik, untuk presentasi kelompok, silakan ketua kelompok maju ke depan. Masing-masing ketua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Kita bermain game untuk menunjuk yang presentasi, namanya game Hompila Hompilpong. Jadi siapa yang warnanya beda sendiri, berarti dia yang presentasi. Silakan di sini. Pak Guru di tengah. Kalian di sini. Jangan satu orang di sini. Ya Hompila dulu. Nanti Pak Guru yang itu. Begini. Hompila Hompila Hompilpong. Masih sama. Hompila Hompila Hompilpong. Masih sama. Hompila Hompila Hompilpong. Ya, kelompok dari Norvito silakan presentasi ke depan. Baik, kita akan menyaksikan presentasi kelompok dari kelompok 1. Mari terlebih dahulu kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami di kelompok 1. Nama saya Norvito Budung. Nama saya Rainer Saputra Umbu Pekambangan. Nama saya Ina Purnamasari. Nama saya Elina Rabuana Mahdi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, identifikasikanlah kasus yang terjadi pada wacana di atas. Coba. Sengketa-sengketa perbatasan di Indonesia terhadap wilayah perairan Natuna. Yang kedua, deteksilah mengapa kasus di perairan Natuna masih terjadi saat ini. Jawabannya, karena Cina mengakui hukum mereka terkait dengan 9 garis putus. Garis-garis putus-putus atau dikenal dengan istilah 9 slide. 9 line yang mencakup wilayah Indonesia. Yang kedua, sumber daya laut di perairan Natuna sangat potensial. Yang ketiga, wilayah laut di perairan Natuna masih termasuk dalam wilayah Indonesia sesuai dengan deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 dan Konvensi Hukum Laut PBB, yaitu UNCLOS 1982 atau yang dikenal dengan istilah United Nations. United Nations Convention of the Sea. Ya, Nomor 3. Kemukakanlah dasar hukum atau undang-undang dasar yang mengatur tentang wilayah terbatas negara Republik Indonesia. Jawabannya, dasar hukum yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A tentang wilayah negara. 2. UNCLOS. 3. Deklarasi Juanda. 4. Kemukakanlah batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jawaban,
batas-batas wilayah Indonesia yaitu A. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, B. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat, C. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur, D. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Nomor 5. Evaluasilah hal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus pembatasan di Laut Natuna. Jawaban: hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu: pertama, pemerintah membuka pangkalan laut di perairan Natuna dan menempatkan TNI serta Bakamla untuk menjaga perairan Laut Natuna. Kedua, membuat jadwal patroli sekitar hari di perairan Natuna. Yang dilakukan ini dan Bakamla melakukan pengusir secara paksa bagi kapal asing yang masuk ke wilayah Natuna. Empat, pemerintah Indonesia kurang tegas terhadap pemerintah negara lain yang kapal asingnya masuk ke wilayah perairan Indonesia. Nomor 6. Berikanlah pendapatmu tentang hal yang dilakukan jika melihat ada warga negara asing yang masuk ke Indonesia tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku di Indonesia. Jawabannya, pendekatan pendapat yaitu yang pertama, melaporkan kepada pemerintahan yang berwenang jika ada warga negara asing yang masuk ke Indonesia tidak sesuai prosedur. Yang kedua, mengapa orang asing tersebut karena datang ke Indonesia tidak sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, saran kami terhadap pemerintahan adalah A. Menegakkan aturan atau hukum tentang negara asing. B. Menangkap dan menghukum warga negara asing yang masuk ke Indonesia tanpa menggunakan paspor. Demikian presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Marcelina Dayamberti. Saya ingin bertanya, jelaskan daerah-daerah pembatasan di wilayah Indonesia dengan negara lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari Marcelina. Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sementara wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok satu. Terima kasih. Demikian presentasi kami. Dan mari kita tepuk tangan untuk kelompok satu. Hom pila hom pip pong. Hom pila hom pip pong. Ya, kelompok 2 silakan presentasi. Presentasi yang berikut akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Maka dari itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Marcelina Dayamberti. Perkenalkan, nama saya Carola Rambudiana. Perkenalkan, nama saya Gina Dayamberti. Nama saya Anjena Rambudiana. Nomor 1. Identifikasikanlah kasus yang terjadi pada wacana di atas. Jawaban: kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat konflik kerap terjadi. Sengketa sampai batas atas wilayah
berbatasan dengan potensi sumber daya alam yang besar menjadi salah satu masalah yang masih terjadi hingga saat ini. Dua, identifikasilah mengapa kasus di perairan Natuna masih terjadi hingga saat ini. Satu, Cina masih mengakui hukum mereka terkait dengan 9 garis putus-putus atau yang dikenal dengan istilah line de State yang mencakup wilayah Indonesia. Dua, sumber daya laut di perairan Natuna sangat. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang bertanya silakan. Perkenalkan, nama saya Norvito Nuhu. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apakah saya diizinkan? Ya. Mengapa pemerintah Indonesia membuka pangkalan di perairan Natuna? Saya akan menjawab alasan pemerintah membuka pangkalan di perairan Natuna supaya tidak ada negara-negara asing yang masuk di perairan Natuna. Baik. Supaya tidak ada kapal-kapal negara asing yang masuk ke Natuna. Tujuannya, kalau negara asing masuk ke Natuna apa? Dia mencuri ikan, mencuri sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah memberikan pertanyaan, menarik kesimpulan, setelah itu refleksi dan juga melakukan evaluasi. Setelah itu kita menyanyikan lagu kebangsaan dan doa bersama. Pertama kita akan ada dalam kesimpulan. Saya mempersilakan siapa yang ingin memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Baik, silakan berdiri Rainer. Ada yang memberikan refleksi? Silakan. Saya, Pak. Silakan Norvito. Perasaan yang saya rasakan adalah sangat senang dan mau belajar lagi. Sekian dari saya. Baik, mari kita tepuk tangan untuk Norvito. Di dalam menjaga wilayah perbatasan di Indonesia yang harus kita sadari adalah kita harus menumbuhkan 2 rasa dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, rasa nasionalisme, dan yang kedua, rasa patriotisme. Ketika kita mencintai bangsa dan negara dengan penuh rasa cinta, dengan kita menumbuhkan rasa semangat patriotisme atau membela bangsa dan negara, maka jelas wilayah negara kita tidak diambil oleh negara lain. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Kita merdeka tahun 1945, tapi 1946 dan 1947 Belanda datang lagi ke Indonesia untuk melakukan agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda kedua. Hal itu membuktikan bahwa negara kita masih ingin dijajah oleh negara lain. Maka tugas dari kita sebagai generasi penerus bangsa menjaga wilayah kita dengan baik. Hal terutama yang harus kita lakukan saat ini adalah belajar supaya kita berguna, tidak saja bagi diri kita sendiri, tidak saja bagi keluarga, tapi berguna bagi bangsa dan negara. Supaya wilayah kita tetap utuh dan tidak ada lagi wilayah lain yang ingin memerdekakan diri atau ingin memisahkan diri dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan mengakhiri pembelajaran. Dan yang bertugas memimpin lagu dan doa, silakan ke depan. Siap. Kita menyanyikan lagu yang berjudul Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Anak kasih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan
tulis rangkaian kita. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dari awal belajar kami. Tuhan, antara diri kami akan bisa dari tempat ini. Mari Tuhan menyertai kami dan membimbing kami. Tuhan yang doa kami. Hormat. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Salam untuk orang tua. Selamat siang dan Tuhan berkati.